Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Rado Research Center dalam program Bedah Riset Artikel. Program Bedah Riset Artikel ini merupakan suatu upaya untuk membantu mahasiswa dalam mengupas sebuah riset artikel sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat skripsi. Dan tidak itu saja kegunaan bedah riset artikel ini, mungkin juga bisa digunakan bagi rekan-rekan sesama dosen untuk mendapatkan ide dalam melahirkan riset-riset yang baru. Oke, oleh sebab itu kita langsung saja kita akan lihat riset artikel yang akan kita bedah pada kesempatan hari ini. Nah, riset artikel yang akan kita bedah pada hari ini merupakan suatu riset artikel yang sangat baik yang terbit di dalam jurnal Biometrics and Biostatistics International Journal. Nah, di mana dalam jurnal ini disebutkan terdapat 4 buah fungsi densitas peluang atau yang kita sebut dengan distribusi. Di antaranya adalah Aradhana, Sujata, Lindley, dan eksponensial. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengupas tentunya tentang satu dari 4 distribusi ini yang kita sebut dengan distribusi Sujata. Bahan yang membuat mahasiswa tertarik dengan mengungkap mengeksplorasi distribusi Sujata ini adalah karena proses kelahiran distribusi Sujata itu dari campuran 3 fungsi densitas peluang gamma dengan masing-masing pemberat atau mixing proportion. Dalam istilah statistiknya kita kenal istilah mixture distribution. Jadi Sujata ini merupakan suatu distribusi yang lahir dari campuran fungsi densitas peluang gamma 1 theta. Walaupun di sini disebut eksponensial, tapi kita tahu eksponensial itu adalah gamma 1 theta. Dan campuran gamma 2 theta, campuran gamma 3 theta. Dengan masing-masing pemberat theta kuadrat per theta kuadrat tambah theta tambah 2 untuk pemberat gamma 1 theta dan pemberat theta per theta kuadrat tambah theta tambah 2 untuk fungsi densitas peluang gamma 2 theta serta pemberat 2 per theta kuadrat tambah theta tambah 2 untuk fungsi densitas peluang gamma 3 theta. Jadi kalau kita lihat campuran 3 distribusi atau campuran 3 fungsi densitas peluang ini dengan masing-masing pemberat yang diberikan akan menghasilkan suatu fungsi densitas peluang yang disebut oleh Sankar merupakan fungsi densitas peluang Sujata. Jadi kalau kita lihat fungsi densitas peluang Sujata ini seperti pada tabel 1, kita lihat di sini Ft theta pangkat 3 per theta kuadrat tambah theta tambah 2 dikali dengan 1 tambah T kuadrat eksponen min theta T. Dan dengan fungsi distribusi yang diberikan sebagai bentuk berikut serta hazard function yang diberikan sebagai berikut. Nah, yang menjadi ketertarikan kita sekarang adalah fungsi Sujata atau fungsi densitas peluang Sujata atau distribusi Sujata yang ditampilkan pada riset artikel yang kita bahas pada pagi hari ini itu telah berbentuk seperti ini. Diberikan fungsi densitas peluang, fungsi distribusi, hazard function, serta banyak karakteristik lainnya langsung diberikan tanpa ada
memperlihatkan proses pembentukan. Nah, pada kali ini salah satu yang akan kita bicarakan, yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana cara memperjelas, bagaimana cara mengungkap dengan cara membedah riset artikel ini. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami adalah fungsi densitas peluang itu memiliki bentuk umum seperti fx. Jadi kalau tadi t, sekarang kita gunakan x. Jadi jangan ragu ya. T variabel acak untuk waktu biasanya, sedangkan x boleh dikatakan variabel acak untuk umum. Tapi oke lah, tidak jadi masalah. Apakah itu t, apakah itu x, tergantung konteks data yang kita miliki. Tapi pada dasarnya operasi penjabaran serta rumus yang kami ungkap itu baik P, X, Y itu sama. Fx sama dengan theta berpangkat alfa dibagi dengan fungsi gamma alfa dikali X berpangkat alfa kurang 1 eksponen min X theta. Jadi kalau kita lihat di sini adalah bentuk umum fungsi densitas peluang untuk X besar dari 0. Nah, setelah kita memahami, kita akan coba menguraikan gamma 1 theta itu dengan mengganti nilai alfa dengan 1. Jadi gamma 1 theta maksudnya adalah mengganti alfa dengan 1. Sehingga menghasilkan bentuk theta eksponen min X theta. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita sudah tahu bahwa fungsi gamma alfa untuk alfa bilangan bulat itu dapat dicari dengan alfa kurang 1 faktorial. Jadi kalau fungsi gamma 1 itu maksudnya adalah 0 faktorial adalah 1. Jadi kalau fungsi gamma 2 maksudnya adalah 1 faktorial. Sedangkan fungsi gamma 3 adalah 2 faktorial. Nah, dari informasi-informasi ini kita berhasil menurunkan bahwa gamma 1 theta itu adalah theta eksponen min X theta, gamma 2 theta adalah theta kuadrat X eksponen min X theta, sedangkan gamma 3 theta adalah theta pangkat 3 per 2 X kuadrat eksponen min X theta. Nah, ini mengenai gamma. Kita akan lanjutkan. Nah, konsep campuran kita tahu bahwa notasi fungsi densitas peluang campuran itu secara sederhana boleh dinotasikan dengan Fx atau secara komplit lengkap boleh dinyatakan dengan variabel acak X diikuti oleh parameter-parameter yang diperlukan dalam kajian suatu fungsi densitas campuran, di mana kita akan memerlukan variabel parameter P1, P1, alfa 1, P2, P2, alfa 2, P3, alfa 3, dan P3. Di mana fungsi densitas peluang campuran ini untuk 3 campuran khususnya adalah P1 dikali dengan fungsi densitas peluang gamma theta 1 alfa 1 ditambah P2 fungsi densitas peluang gamma dengan parameter theta 2 alfa 2 ditambah P3 dengan fungsi densitas peluang theta 3 alfa 3. Dengan P1-nya adalah theta kuadrat per theta kuadrat tambah theta tambah 2, P2-nya adalah theta per theta kuadrat tambah theta tambah 2, dan P3 adalah 2 per theta kuadrat tambah T tambah 2. Dengan syarat wajib tentunya P1 tambah P2 tambah P3 itu adalah 1. Dan kita tahu pemberat ini atau mixing proportion ini kalau dijumlahkan pasti 1. Nah, setelah kita tahu pemberat syarat wajibnya dipenuhi, kita tahu bentuk umum fungsi densitas peluang campuran, kita terus ke bentuk yang sebenarnya. Nah, ini tadi adalah merupakan pemberat P1 dan ini adalah fungsi densitas peluang gamma 1 theta ditambah dengan ini adalah P2
per theta kuadrat tambah T tambah 2 adalah P2. Dan ini adalah fungsi densitas peluang gamma 2 theta ditambah dengan P3. Dan ini adalah fungsi densitas peluang gamma 3 theta. Nah, kita sederhanakan, kita lakukan proses aljabar, terus akan menghasilkan bentuk seperti ini. Karena kita lihat di sini bentuknya, tiap bagian itu memiliki bentuk yang sama untuk theta pangkat 3 per theta kuadrat tambah theta tambah 2, maka ini bisa kita keluarkan. Juga ada bentuk yang sama untuk eksponen min theta, di sini ada eksponen min theta, di sini ada min eksponen x theta, kita keluarkan. Sehingga bentuk yang kita peroleh sama dengan bentuk yang dihasilkan oleh riset. Di mana riset artikel mengatakan theta pangkat 3 per theta kuadrat tambah theta tambah 2 kali 1 tambah 1 tambah T kuadrat eksponen min T. Karena dalam penjabaran kita menggunakan variabel acak X, maka hasil yang kita peroleh adalah theta pangkat 3 per theta kuadrat tambah theta tambah 2 dikali dengan 1 tambah X kuadrat kali eksponen min X theta. Nah, ini adalah suatu bentuk fungsi densitas peluang sujata yang dihasilkan dari campuran 3 eksponen yang dihasilkan dari 3 campuran fungsi densitas peluang dengan masing-masing pemberat atau mixing proporsi yang diberikan. Oke, tahap awal saya rasa semua pasti paham karena tidak ada matematik yang rumit yang ditimbulkan dalam kajian ini. Nah, untuk berikutnya kita akan coba bahas mengenai fungsi distribusi atau kadang-kadang disebut fungsi distribusi kumulatif. Nah, fungsi distribusi kumulatif seperti kita tahu dia mempunyai hubungan dengan fungsi densitas peluang. Di mana fungsi kalau kita bahas di mana fungsi distribusi merupakan hasil integral. Jadi fungsi distribusi itu merupakan hasil integral dari fungsi densitas peluang dengan batas bawah yang paling kecil yaitu 0 dan batas atasnya X itu sendiri. Oke, jadi kalau kita integralkan, tentu dia akan menjadi integral 0x theta pangkat 3 theta kuadrat tambah theta tambah 2 dikali dengan 1 tambah T kuadrat eksponen min T theta dt. Nah, perhatikan di sini karena batasnya sudah dalam X, maka di sini menjadi T. Oke, variabelnya menjadi T. Nah, tentu integral ini kita sama-sama tahu bentuk ini adalah suatu konstan theta pangkat 3 per theta kuadrat tambah T tambah 2, maka dalam operasinya kita letak 2. Oke, kita keluarkan dalam operasi integral biar menghasilkan bentuk yang bisa kita pahami. Nah, integral yang tersisa adalah integral X 1 tambah T kuadrat eksponen min theta T min T theta dt. Nah, penyelesaian untuk integral yang kita bahas sekarang, integral yang kita lihat ini, itu dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep integral parsial. Di mana kata parsial, integral U dv ini menjadi U, ini menjadi U, dan yang ini otomatis dia akan menjadi dv. Oke, integral U dv. Yang ini otomatis adalah integral dv. Jadi kita akan menyelesaikan dengan menggunakan integral U dv. Jadi kalau begitu, kalau kita misalkan
U adalah kalau kita lihat U adalah 1 tambah T tambah T kuadrat, tentu DU adalah 1 tambah 2 T dt. Kalau di V-nya adalah eksponen min T theta, maka V adalah min sepertheta eksponen min T. Nah, kita integralkan. Jadi integral itu akan berupa UV. Jadi integral UV dapat kita selesaikan dengan menggunakan integral UV. Jadi kalau kita lihat tadi ini merupakan suatu ini U-nya. Jadi kalau kita lihat tadi permisalan ini U, okay. Dan ini adalah V, okay. Ini sendiri adalah V, okay. Ini adalah V. Jadi kalau kita lihat integral kita sekarang menggunakan integral parsil, ini kita tahu tadi sebagai V. Ini V. Oke, integral UV dikurang. Kenapa tambah? Karena ada kurang. Ini lihat di sini ada tanda minus. Oke, ini tanda minus. Maka integral V dU ini adalah V. Kita lihat dari V. Ini adalah integral, ini adalah D. Oke, ini D. Oke, jadi integral UV kurang. Jadi kalau kena ada minus, di sini ada minus tadi, minus ketemu minus plus integral V D. Oke, jadi ini merupakan bentuk dari integral parsil. Nah, kita coba masukkan batas X kan 0 sehingga dia menjadi min sepertheta eksponen min X theta 1 tambah X tambah X kuadrat ditambah sepertheta. Sekali lagi kenapa tambah? Karena di sini ada kurang. Jadi kurang-kurang menjadi sepertheta. Sedangkan eksponennya hilang karena 0 eksponen pangkat 0 adalah 1. Jadi tinggallah dia minus-minus sepertheta sehingga menjadi plus. Ditambah dengan 1 per theta integral VD. Jadi kalau kita lihat integralnya sekarang adalah integral VD. Nah, untuk menyelesaikan integral ini, kita kembali lagi, kita lihat bahwa untuk menyelesaikan integral ini, kita akan memerlukan konsep sekali lagi integral parsial. Nah, integral parsial, oke, kita tahu bahwa integral VDU, di mana kita tahu bahwa ini pasti nanti akan menjadi integral UdV, ini menjadi dV pastinya. Oke, ini menjadi dV. Sedangkan yang ini pastinya nanti akan menjadi integral untuk menjadi U. Ini akan menjadi U. Nah, sekali lagi kita berhadapan dengan integral parsial. Nah, tentu integral parsial permisalan U sama dengan 1 tambah 2T, dU sama dengan 2dt, dV sama dengan eksponen min T theta, dan V sama dengan min sepertheta eksponen min T theta. Nah, sekali lagi kita jabarkan integralnya. Ini adalah proses yang telah dihasilkan sebelumnya, dan ini merupakan proses integral yang kita hasilkan tadi. Integral UdV adalah integral ini menjadi V. Kita lihat ini menjadi V. Oke, ini V. Oke, ini adalah U. Oke, ini adalah U. Jadi integral UV ditambah, ingat kenapa tambah? Karena di sini perhatikan bagi mahasiswa, tolong tandanya hati-hati. Di sini menjadi plus karena di sini ada minus. Oke, minus ketemu minus adalah plus. Plus integral VdU. Jadi kalau VdU katanya tentu kita tahu bahwa
yang menjadi V tadi sekitar theta, eksponen theta, sedangkan dt nya adalah 2 dt. Oke, jadi sini sudah dicampur ditambah dt. Oke, kita lanjutkan integralnya. Kita operasikan, kita sederhanakan secara aljabar biasa. Kita tarik ke dalam, di sini ada theta pangkat 3, di sini ada theta, oke? Makanya di sini menjadi theta kuadrat. Jadi jangan sampai salah, sini menjadi theta kuadrat. Bawahnya sama, per terus di sini sama, kalikan ke dalam sama seperti tadi. Di sini ada theta, di sini ada theta. Oke, di sini ada theta pangkat 3 lagi. Berarti di sini menjadi theta kuadrat per dan seterusnya. Jadi integral ini seterusnya kita selesaikan secara seksama. Terus ketemu lagi nanti integral yang sangat sederhana. Jadi kalau kita lihat proses integralnya cukup luar biasa, saya rasa integralnya ini tadi kita udah paham semuanya. Theta kuadrat ini kalikan ke dalam lagi. Jadi kalau kita lihat di sini ada theta pangkat 2, di sini ada theta. Jadi makanya di bawah dia tinggal menjadi theta. Oke, tinggal menjadi theta. Oke, ini dia. Dia tinggal menjadi theta. Oke. Kita lanjutkan terus, kita kalikan ke dalam. Di sini juga theta. Kenapa dia theta per theta kuadrat? Kita tahu tadi di sini ada theta. Oke. Di sini kembali lagi ada theta kuadrat, sehingga di sini menjadi theta. Oke, theta per theta kuadrat tambah 2, dan seterusnya theta theta kuadrat tambah 2 integral 0x. Kita selalu ketemu lagi dengan integral 0x. Nah, untuk integral yang ini, ya kita lihat untuk integral yang saya beri tanda ini, itu penyelesaiannya tentu tidak perlu menggunakan parsial lagi, karena sudah menjadi bentuk yang paling sederhana. Lalu integralnya kita lihat, wah sepanjang kali perlu integralnya. Oke, kita lihat. Saya rasa ini tidak ada yang mudah, ini tidak ada yang susah, semua. Integralkan terus ke dalam, terus buka secara operasi, lalu kita sederhanakan. Kita melihat di sini ada theta kuadrat per theta kuadrat tambah t tambah 2. Di sini ada theta per theta kuadrat tambah 2. Oke, di sini ada 2. Oke, di sini ada 2 per theta kuadrat tambah t tambah 2. Saya kumpulkan menjadi 1. Coba lihat di sini, saya kumpulkan. Dan hasil penjumlahan ini yang menariknya adalah 1. Oke, saya rasa bentuk ini merupakan bentuk yang sangat sederhana dan terus kita lakukan secara aljabar biasa sehingga kita menghasilkan bentuk yang sama seperti dalam riset artikel. Oke, yakinlah saudara, jika apa yang saudara buat telah mampu menyamakan dengan bentuk riset artikel, itu akan memiliki kepuasan tersendiri. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah jika yang Anda hasilkan tidak sama dengan yang riset artikel, jangan terlebih cepat, jangan terlebih awal mengatakan riset artikel salah atau Anda yang salah. Upayakan dicek, diperhatikan dengan seksama sehingga saudara mendapatkan arah yang tepat untuk menyamakan dengan riset artikel yang ada. Ingat, kemampuan secara aljabar untuk menyederhanakan suatu formula dalam rumusan matematik adalah suatu konsep agar Anda bisa memahami riset artikel. Oke, setelah kita sama hasilnya, lalu kita akan menghasilkan bentuk hazard function. Hazard function definisinya adalah merupakan
probability density function dibagi dengan survival function, di mana survival function itu sendiri adalah 1 dikurang fungsi distribusi. Nah, oleh sebab itu, bentuk fungsi distribusi yang kita bahas ini, tujuan dari menyederhanakan sehingga menghasilkan 1, salah satunya adalah biar mudah mendapatkan ST, atau dalam bahasa kerennya disebut dengan survivorship function. Oke, sehingga kita dapatkanlah bentuk ST itu 1 tambah theta x dikali dengan theta x tambah theta tambah 2 per theta kuadrat tambah theta tambah 2 eksponen. Nah, setelah kita lakukan pembagian, nah ini pembagiannya merupakan pembagian yang sangat biasa sekali, ini hal yang biasa, sehingga kita bisa menghasilkan seperti bentuk yang dihasilkan di dalam jurnal. Oke, kita sudah lihat bersama-sama betapa uniknya, betapa memerlukan kemampuan matematika yang cukup untuk membedah riset artikel. Kita sudah bisa untuk melihat seperti apa fungsi densitas peluang, seperti apa fungsi distribusi, seperti apa hazard function yang dihasilkan oleh artikel. Oke, kita akan lanjutkan teori kita berikut. Kita lanjut teori kita. Kita lanjutkan teori kita. Nah, kita telah berbicara, telah menghasilkan beberapa bentuk. Ini kita sudah bahas, oke, kita sudah paham ketiga-tiganya. Apa yang kita lakukan telah berhasil menyamakan dengan konsep yang ada di riset. Oke, ini kita sudah. Nah, sekarang kita lihat. Langkah berikutnya adalah tentu mencobakan kepada data. Jadi kalau kita lihat ini merupakan teknik karena di 4 riset tadi ada 4 distribusi, tentu untuk membandingkannya ada beberapa rumusan untuk membandingkan mana yang terbaik, apakah menggunakan AIC, AICC, BIC, logaritma log likelihood ini adalah kita sebut dengan log likelihood. L kecil, K adalah banyak parameter, sedangkan N adalah data. Sekali lagi, L ini maksudnya adalah log likelihood dan seterusnya. Nah, apa yang kita lakukan seterusnya adalah kita akan membedah. Dalam riset artikel diberikan datanya. Nanti saudara bisa cek sendiri. Data akan diberikan, data set datanya banyak, kita pilih yang set data 3. Ada 17,88 dan seterusnya. Ini adalah data yang diberikan oleh riset artikel. Nah, setelah ada data, tentu tujuannya adalah mengisi tabel yang di dalam riset artikel tersebut. Ada nilai parameter, ada minus 2 dikali log likelihood, ada AIC, ada AICC, ada BIC, ada Kolmogorov-Smirnov statistik. Nah, tentu saja langkah awal bagi kita semua adalah menentukan parameter estimate atau menghasilkan nilai parameter. Di mana tujuan kita pada pertemuan kali ini, kita akan melihat data set 3 ini untuk sujata. Dari data yang tampilkan tadi sebelumnya, ini dari data ini tadi, maka dalam tabel akan dihasilkan parameter tetanya adalah 0,41232, nilai minus 2 dikali log likelihoodnya 227 sekian, AIC, AICC dan BIC dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, dalam menentukan parameter ini tentu pertama sekali yang kita perlukan adalah nilai likelihood. Ingat, dalam estimasi parameter dengan menggunakan maksimum likelihood atau MLA yang disebut dalam riset artikel,
Itu langkahnya ada dapatkan likelihood, log likelihood, dan maksimum log likelihood. Kita akan lihat likelihood. Likelihood merupakan fungsi densitas bersama yang mana variabel ajaknya itu saling bebas. Jadi kalau disebut saling bebas, tentu kita kalikan saja fx1 kali fx2 kali fx3. Makanya di sini muncul tanda perkalian. Jadi maksudnya adalah fx1 kali fx2 dan seterusnya. Fx-nya apa? Fx adalah fungsi densitas peluang sujata yang telah kita bedah di awal. Lalu likelihood tadi menjadi theta pangkat 3 per theta kuadrat tambah theta tambah 2 berpangkat n. Nah, dikali sampai n. Hasil perkalian dari 1 tambah x2 tambah x2 kuadrat i sampai ke n. Hasil perkalian dari eksponen min theta x. Oke, lanjut ya. Sini saya rasa tahu semua. Nah, tiba di sini kita lihat perkalian berubah menjadi eksponen min theta sigma. Oke, saya rasa ini paham semua. Eksponen theta x1 kali eksponen min theta x2 dan seterusnya akan menjadi eksponen min theta x1 tambah min theta x2 dan seterusnya tambah min theta xn. Karena dia tambah, diberikan tanda penjumlahan summation. Oke, di sini mudah. Nah, terus kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat ada perubahan konsep. Di sini min theta sigma xi. Di sini sigma xi berubah. Yang ada adalah n dikali x garis. Jangan heran, kita tahu rumus rata-rata itu adalah sigma x per n dan sigma x adalah x garis kali n. Jadi ini jangan khawatir. Ini bisa ditentukan. Kita hanya tinggal memikirkan bahwa rumus x garis adalah sigma x per n. Sigma x itu sendiri dapat ditukar dengan n dikali x garis. Kita telah berhasil menemukan likelihood. Nah, ini likelihood. Atau dalam teori kebanyakan dinasikan dengan L besar. Setelah dapat L besar atau fungsi likelihood, kita lanjut kepada log likelihood. Log likelihood adalah melogaritma naturalkan fungsi likelihood. Jadi fungsi log likelihood adalah melogaritma naturalkan likelihood. Jadi di sini jangan heran ada n log. Karena kita lihat tadi di sini ada n. Ingat sifat logaritma natural n kali log. Tentu kalau perkalian dia menjadi jumlah, di sini sigma log kurang log eksponen tinggal n theta x garis. Nah, inilah yang dihasilkan oleh fungsi log likelihood. Nah, setelah dapat log likelihood, kita turunkan atau memaksimumkan itu turunkan jadikan dia nol. Sama dengan nol. Karena kita ingin memaksimumkan. Turunkan terhadap apa? Turunkan log likelihood terhadap theta. Kenapa theta? Karena theta parameter yang mau kita cari. Nah, sekali lagi saya ingatkan, turunan-turunan ini jangan sampai tidak paham. Ini bahaya kalau tidak paham turunan-turunan ini. Seperti ini diturunkan terhadap theta, jangan sampai tidak paham. Nah, setelah ada turunan pertama, lalu dapatkan turunan kedua. Sekarang pertanyaan apa gunanya? Kita lihat gunanya dalam menentukan theta ini. Merupakan suatu fungsi yang rumit yang hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan metode numerik. Salah satunya adalah metode Neff-Robertson. Nah, ini adalah theta iterasi K tambah 1 sama dengan theta K. Nah, ini tadi adalah L aksen theta dan ini adalah L double aksen theta. Oke, tanda tambah. Seharusnya kurang, tapi kenapa tambah? Kita tahu turunan kedua
fungsi dari log likelihood itu akan selalu minus. Jadi minus ketemu minus ya plus. Nah, ini adalah suatu konsep dari metode Newton-Raphson yang hanya dapat dilakukan dengan menggunakan metode numerik tentunya. Jadi kita lihat bahwa cara menyelesaikan tentu saja kita tidak lepas dari software, karena dia akan melakukan iterasi berulang-ulang. Nah, satu software yang saya sarankan untuk para statistikawan adalah R. Kita menggunakan R, nah kita lihat senjata function theta nilai awal theta 0,1 epsilon error, error 10 pangkat 6, n banyak data, x bar tadi, x garis tadi sampai per n, div theta sama dengan theta awal. Ini yang kita hasilkan tadi nilai log likelihood, fungsi log likelihood. Nah, kalau kita lihat di awal tadi fungsi log likelihoodnya ini dia. Nah, terus ada pertanyaan, kenapa kok berbeda kok pakai kurang di sini Pak? Di atas kok tidak ada kurang? Nah, kita ingat log A per B itu log A kurang log B. Jadi log theta pangkat 3 dikurang dengan log theta kuadrat tambah theta tambah 2. Ini dia, jangan khawatir. Okay? Terus yang lain-lainnya mengikut. Okay? While adalah bahasa iterasi, bahasa looping, dia akan looping terus sehingga dia menghasilkan hasil yang diinginkan. Nah, bahasa-bahasa program seperti ini itu harus dipelajari dengan baik. Saudara akan bisa mempelajari secara manual banyak bahan-bahan ajar mengenai programming, terutama mengenai looping. Menggunakan for, menggunakan for i, to n dan seterusnya. While juga bisa. Oke? Nah, program ini adalah program yang memang khusus dapat dihasilkan jika semua matematis ini telah berhasil saudara turunkan. Jadi bahasa program yang ada ini sesuai dengan yang telah kita bahas pada matematis sebelumnya. Contoh seperti log likelihood, dan ini adalah turunan pertama log likelihood, S turunan pertamanya, sedangkan J bar adalah turunan keduanya. Oke, J bar turunan kedua. Dan theta iterasi K tambah 1 sama dengan theta K ditambah turunan pertama log likelihood dan dibagi dengan turunan kedua. Ingat, saya selalu mengatakan tambah karena J bar atau turunan kedua dari log likelihood tadi adalah negatif. Oke? Dan ini program-program yang sangat membantu yang bisa dipelajari dengan baik. Oke? Kita akan coba action, kita akan coba praktekkan bagaimana program itu dijalankan. Nah, ini dia. Ini program yang telah kita salin R, ini dia programnya sama persis. Kita buka R, lalu program ini kita coba akan jalankan. Untuk kita ganti layarnya dulu vertikal. Kita masukkan data X ini adalah data yang sesuai dengan teori atau bahasan kita pada data set 3. Kita akan coba run data ini. Kita lihat, oke, ternyata dapat dihasilkan program R dapat menjalankan dengan baik. Kita akan lihat berapa hasil parameter yang dihasilkan, berapa AIC, dan seterusnya. Kita akan lihat bersama program tersebut. Theta ini adalah merupakan cara memanggil parameter, sedangkan SG adalah log likelihood, K adalah banyak parameter, parameternya 1, jadi dengan theta saja, N mana theta, AIC adalah rumus yang diberikan pada pertemuan kita tadi. Kita akan coba sorot semuanya, kita run kembali, kita run, kita lihat di konsol, dan ternyata sukses. Dan kita panggil satu-satu theta, kita panggil, kita copy saja, kita paste, oke.
kita enter, oke. Nah, theta yang menghasilkan 0,412 sama persis seperti yang di jurnal. Kita coba lihat nilai AIC, oke, kita lihat paste di sini, kita enter, oke, sama dengan di jurnal, sama di riset artikel, kita copy AICC, kita copy, kita paste, kita tekan, oke, enter, oke, sama persis dengan riset artikel. BIC juga kita copy, oke, BIC-nya kita copy, kita letak di sini, kita enter lagi, oke, sama persis. Lalu kita lihat min 2 kali log berikutnya, kemudian kita lihat, oke, kita samakan AIC selesai dan seterusnya. Oke, kita lihat nilai-nilai yang ada persis sama dengan di riset artikel. Jadi nilai-nilai yang ada tadi kalau kita kembalikan ke riset artikel yang kita bahas tadi persis sama. Oke, kita coba lihat sama-sama. Ini dia, oke, nilai AIC ini. Oke, mana? Oke, ini dia. Jadi data set 3 Sujata parameternya 0,4123 dan seterusnya, nilai min 2 LNR artinya min 2 dikali dengan log likelihood. Ingat, logaritma L ini adalah likelihood. AIC-nya sama 22917, AICC-nya sama, BIC-nya 230. Jadi kalau kita lihat hasil R tadi, ini AIC dan seterusnya, maka nilainya persis menghasilkan nilai yang sama. Oke, saya rasa ini merupakan suatu bahasan yang sangat baik sekali, bahasan yang sangat membantu tentunya bagi mahasiswa-mahasiswa kita dalam menghasilkan suatu skripsi, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan juga tentu saya berharap juga kepada masing-masing dosen, mari kita perbanyak bedah riset artikel ini sesuai dengan keilmuan kita masing-masing. Seperti saya merupakan yang memahami sedikit tentang statistik, maka saya akan coba selalu melakukan bedah riset artikel dengan mungkin dalam waktu 1 kali sebulan atau sekali 2 minggu, terserah. Yang penting saya hanya menghimbau sesama rekan-rekan dosen, mari bantu mahasiswa kita, mari kita curahkan hasil pemikiran kita dalam bentuk membedah riset artikel sesuai dengan kemampuan dan keilmuan kita masing-masing. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa saya dan semoga bermanfaat untuk peneliti-peneliti lain. Akhir kata, kita tetap berada pada protokol kesehatan COVID, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.